Kembali teman-teman di episode 5 di channel Future AI. Kali ini kita akan membahas fungsi dan list comprehension. Bagaimana kita membuat kode yang lebih rapi dan cepat. Nah, kembali bersama saya Ridho Aulia Rahman. Kita akan belajar bersama di channel Future AI. Oke. Untuk yang pertama, kita akan belajar apa itu fungsi. Nah, jadi teman-teman, fungsi adalah sebuah blok kode yang dapat kita gunakan kembali atau reusable. Nah, bayangin teman-teman ingin mencetak nama teman-teman. Misalkan print Ridho gitu ya. Nah, teman-teman ingin mencetak itu 5 kali misalkan ya. Nah, mungkin kan kita harus melakukan atau mengetik print Ridho sebanyak 5 kali dan itu sangat tidak efisien ya teman-teman ya. Caranya kita bisa menggunakan fungsi yang mana tujuannya yang pertama adalah modularisasi, ya, memecah program menjadi bagian-bagian kecil. Yang kedua, menghindari duplikasi ya. Jadi kita bisa tulis satu fungsi dan kita pakai berkali-kali, teman-teman. Selanjutnya, yaitu menekankan keterbacaan. Kode jadi lebih rapi dan mudah dipahami. Ya, kita sebagai programmer, nah, kita jangan sampai hanya kita sendiri yang paham. Jadi bagaimana kita buat kode yang bisa dipahami diri sendiri dan juga orang lain. Seperti itu. Nah, ini adalah fungsi default ya, teman-teman ya. Kalau di Python sendiri, itu dilambangkan dengan def ya. Lalu kita bisa menuliskan nama fungsi di sini ya, parameternya. Parameter adalah sebuah nilai yang kita masukkan, lalu nilai tersebut kita bisa pakai lagi di fungsi itu untuk melakukan sebuah instruksi kode. Nah, oke, kita akan praktek di sini. Oke, yang pertama kita akan membuat def ya, def apa? Seperti ini ya, teman-teman. Lalu kita di sini akan membuat sebuah parameter, teman-teman ya. Lalu kita akan print halo nama. Yap, sebentar. F di sini ya, tambahkan F. Nah, lalu ini adalah sebuah fungsi yang mana kita bisa memanggil fungsi tersebut dengan nama fungsinya. Caranya, kita panggil nama fungsinya nih. Di sini nama fungsinya adalah Sapa. Nah, di sini adalah parameter, teman-teman. Nah, kita bisa memasukkan sebuah nilai di sini yang ingin kita print. Nah, bagaimana cara kerjanya? Coba kita lihat dulu ya, teman-teman ya. Misalkan aku kasih namanya Wido misalkan ya. Wait, apakah ada error ini ya? Oh, ini. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi, eh ini adalah sebuah fungsinya. Namanya adalah Sapa. Dengan parameter dia adalah nama. Ingat jangan lupa titik 2 di sini ya. Lalu, apa yang dikerjakan? Kerjakan adalah dia melakukan print. Halo, lalu nama dari parameter tersebut dipanggil lagi di sini. Jadi namanya adalah halo Rito. Nah, kita tinggal bisa pakai lagi nih fungsi ini. Misalkan Sapa, misalkan Afif gitu ya. Halo Rido, halo Afif. Seperti itu. Gampang kan buat fungsi? Oke, kita lanjut ke konsep selanjutnya. Nah, tidak hanya fungsi itu bisa menjalankan perintah, tapi bisa juga mengembalikan sebuah nilai. Caranya, kita menggunakan keyword return di sini ya. Untuk memberikan nilai, kita membuat keyword return di sini untuk mengirimkan hasil dari sebuah fungsi. Nah, nilai yang dikembalikan itu bisa disimpan dalam variabel seperti ini. Contohnya, oke, kita akan membuat fungsi pertambahan def tambah, misalkan parameter A, angka pertama ya, dan B, angka kedua. Lalu di sini kita akan menjumlahkan, misalkan tambah sama dengan A
ditambah B. Lalu kita return hasilnya. Return tambah. Seperti ini. Nah, lalu kita akan panggil hasilnya. Hasil sama dengan tambah 10,20. Nah, tambah ini kita akan memanggil fungsi di sini, ya. Lalu parameter pertama adalah 10. Ini adalah A. Lalu parameter kedua adalah 20. Ini adalah B. Lalu 10 tambah 20, tambah ya, dia merupakan variabel tambah. Lalu hasilnya kita return tambah. Nah, lalu di sini hasilnya tambah ini disimpan dalam variabel hasil. Lalu kita coba print hasilnya. Dan hasilnya benar adalah 30. Gampangkan daripada kita melakukan operasi manual, tambah 10 tambah 20, kita membuat ini jadi kita bisa menggunakannya berkali-kali. Tidak hanya pertambahan, kita bisa juga menambahkan def kurang seperti ini. Konsepnya sama. Lalu kita kurang sama dengan A kurang B. Lalu kita lakukan return di sini. Return kurang. Nah, selanjutnya kita bisa lakukan hasil. Kita coba minus 10. 10 kurangi 20 sama dengan minus 10. Seperti itu ya teman-teman ya. Dapat dipahami untuk sebuah fungsi yang dia mengembalikan sebuah nilai. Paham ya? Oke, selanjutnya. Nah, ini yang seru teman-teman. Aku ada trik buat kalian ya. Namanya adalah list comprehension. Cara membuat list baru dari list yang sudah ada. Nah, ini sangat terpakai nantinya konsep ini. Nah, ini cara Pythonic ya. Lebih ringkas dan biasanya lebih cepat daripada loop for biasa. Nah, sintaksnya perbedaannya nih. Kalau loop for biasa, misalkan kita ada dua list ya teman-teman, ya, angka yang mana isinya 1,123. Lalu kita membuat list baru kuadrat dan ini masih kosong. Nah, bagaimana caranya agar value yang ada di angka ini kita buat kuadrat ke sini? Nah, gimana caranya? Kita menggunakan for teman-teman ya. Jadi for a in angka, lalu kita panggil kuadrat, lalu kita append, lalu kita pangkatkan a pangkat 2. Nah, ini nanti perulangan ya teman-teman. Jadi pertama 1 di sini di append ke indeks 0 lalu sampai selanjutnya. Nah, jikalau yang kita menggunakan list comprehension yang mana dia langsung diinisialisasi pada listnya, list comprehensionnya. Jadi kita punya sebuah list angka sama 1,2,3, lalu kita memakai konsep list comprehension di sini, kuadrat LC. Nah, kita langsung pangkatkan A pangkat 2 for A in angka, lalu kita print hasilnya. Ini sama teman-teman ya. Oke, langsung saja kita buat angka 1,2,3, lalu kita buat kuadrat, kita buat kosong dulu, lalu for A in angka. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Kita buatkan kuadrat append A,2. Lalu kita akan print hasilnya. Nah, kita akan membuatkan menggunakan list comprehension. Kuadrat LC sama dengan A, pangkat 2 for, oh sorry, harusnya di dalam ini ya teman-teman ya. A pangkat 2 for A in angka, kayak gini. Dan hasilnya pun sama teman-teman ya. Let's see. Yaps. Kuadrat yang pertama kita menggunakan loop for biasa. Hasilnya sama 1,4,9. Dan terus selanjutnya kita menggunakan list comprehension. Jadi dalam list kita melakukan append atau melakukan perhitungan di dalam listnya sendiri. Dan itu hasilnya sama. Untuk konsepnya seperti ini. Nah, terus selanjutnya akan ada tantangan buat kalian ya. Kalian bisa pause video ini dan ini adalah tantangannya.
Buat sebuah fungsi bernama kuadratkan list. Fungsi ini menerima satu parameter, sebuah list berisi angka. Nah, jadi parameternya berupa list ya, teman-teman ya. Nah, di dalam fungsi tersebut, gunakan list comprehension untuk mengkuadratkan setiap angka dalam list. Nah, fungsi harus mengembalikan list baru yang berisi angka-angka yang sudah dikuadratkan. Nah, aku harap teman-teman bisa mengembangkan konsep yang sudah aku kembangkan tadi. Bisa di-pause dulu untuk videonya. Gimana? Apakah sudah ketemu hasilnya? Dan hasilnya seperti ini ya. Solusinya seperti ini, teman-teman ya. Jadi kita membuatkan fungsi dulu ya. Def kuadratkan list yang mana ini adalah sebuah list, nanti kita masukkan pada di sini ya parameternya. Lalu dia mengembalikan kuadrat dari list tersebut. Nah, kita membuatkan data dulu ya, data untuk angka yang akan kita kuadratkan. Di sini ada 2, 4, 6, 8. Lalu kita buatkan sebuah variabel, lalu kita panggil fungsi ini. Kuadratkan list, lalu kita panggil listnya. Nah, kita lalu print, maka hasilnya akan muncul 4, 16, 36, 64. Oke, siapa yang benar pada source management challenge ini? Kita sudah benar, maka konsepnya sudah dipahami dengan baik dan siap melanjutkan untuk materi selanjutnya. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah mengikuti sampai episode 5. Jangan lupa subscribe, like, and share video ini jika bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.